Assalamualaikum sahabat hijrah. Dalam kehidupan yang penuh dengan hiruk-pikuk dunia, manusia seringkali lupa bahwa hatinya memiliki kebutuhan yang lebih dalam daripada sekadar materi dan pencapaian. Kita berlari mengejar ambisi, memikul beban masalah, dan menyimpan luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Namun di tengah segala kegaduhan itu, ada satu amalan sederhana yang sering diremehkan. Padahal ia adalah kunci ketenangan jiwa. Istighfar bukan sekadar ucapan di lisan, melainkan pengakuan akan kelemahan diri dan penghambaan total kepada Allah. Ketika seseorang memperbanyak istighfar, ia sedang membersihkan debu-debu dosa yang menggelapkan hatinya. Dan dari sanalah cahaya ketenangan perlahan mulai masuk, menenangkan jiwa yang selama ini gelisah, tanpa sebab yang jelas. Hati manusia ibarat cermin yang setiap hari terkena debu dan noda akibat dosa yang dilakukan, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Setiap kebohongan kecil, setiap prasangka buruk, setiap kelalaian dalam mengingat Allah, semuanya meninggalkan bekas yang tak kasat mata, namun terasa berat. Ketika noda itu menumpuk, hati menjadi keras, sulit menerima nasihat, dan mudah tersulut emosi. Di saat itulah hidup terasa sempit, meskipun rezeki lapang, terasa gelisah, meskipun masalah tidak terlalu besar. Istighfar hadir sebagai air yang membasuh cermin hati tersebut, mengikis perlahan karat-karat maksiat yang menempel. Semakin sering seseorang beristighfar dengan kesadaran dan penyesalan, semakin bening hatinya, dan semakin mudah cahaya hidayah masuk menerangi ruang batinnya. Seringkali kita mencari ketenangan di tempat yang salah, mengira bahwa hiburan, perjalanan, atau perhatian manusia lain dapat menyembuhkan kegelisahan yang kita rasakan. Padahal kegelisahan itu bukan sekadar karena masalah dunia, melainkan karena hubungan dengan Allah yang merenggang. Jiwa yang jauh dari Robnya akan selalu merasa hampa, sekalipun dikelilingi tawa dan keramaian. Istighfar adalah jembatan yang menghubungkan kembali hati yang tersesat dengan Sang Pencipta. Setiap perkataan astagfirullah adalah ketukan lembut di pintu rahmatnya, pengakuan bahwa kita lemah dan butuh ampunannya. Ketika hubungan itu kembali terjalin, hati merasakan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun di dunia ini. Dosa bukan hanya urusan akhirat, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap ketenangan hidup di dunia. Banyak orang tidak menyadari bahwa sempitnya rezeki, sulitnya urusan, dan beratnya hati seringkali berkaitan dengan kelalaian dan dosa yang terus diulang. Bukan berarti setiap kesulitan adalah hukuman, tetapi dosa bisa menjadi penghalang turunnya keberkahan. Dengan memperbanyak istighfar, seseorang sedang membuka pintu-pintu langit yang selama ini tertutup karena kelalaiannya sendiri. Ia mengakui kesalahannya, menundukkan egonya, dan memohon agar Allah memperbaiki keadaannya. Dari situ, perlahan-lahan hidup yang terasa buntu mulai menemukan celah cahaya dan harapan. Istighfar mengajarkan manusia untuk rendah hati di hadapan Allah dan tidak merasa suci atas amal yang telah dilakukan. Betapa sering seseorang merasa dirinya sudah cukup baik, sudah rajin ibadah, sehingga lupa bahwa dosa bisa datang dari celah yang tak terduga. Kesombongan spiritual adalah penyakit hati yang sangat halus, namun berbahaya. Dengan istighfar, kita diingatkan bahwa seberapapun banyaknya amal, tetap saja kita penuh kekurangan. Kesadaran ini membuat hati menjadi lembut dan tidak mudah menghakimi orang lain. Ketika hati lembut, ia lebih mudah menerima kebenaran dan lebih mudah merasakan ketenangan. Di saat beban hidup terasa begitu berat, istighfar menjadi pelipur lara yang menenangkan tanpa perlu banyak kata. Ada kekuatan luar biasa dalam pengakuan tulus seorang hamba yang berkata bahwa dirinya salah dan memohon ampun. Kalimat itu mungkin sederhana, namun ia mengandung penghambaan dan harapan yang dalam. Ketika diucapkan dengan hati yang hadir, istighfar mampu meredakan kegelisahan yang sulit dijelaskan dengan logika. Ia menurunkan ketegangan dalam dada, menghapus air mata yang jatuh karena penyesalan, dan mengganti rasa takut dengan keyakinan akan rahmat Allah. Di sanalah hati menemukan tempat bersandar yang paling aman. Seringkali manusia merasa sendirian dalam menghadapi masalah, seolah
Tidak ada yang memahami luka dan kegagalannya. Ia menyimpan semuanya sendiri hingga hatinya penuh dan sesak. Padahal Allah Maha mengetahui segala isi hati, bahkan sebelum kita mengungkapkannya dalam doa. Istighfar adalah bentuk curahan hati paling jujur kepada Allah, tanpa perlu perantara dan tanpa perlu pencitraan. Ketika seseorang memperbanyak istighfar, ia sedang membuka seluruh lapisan dirinya di hadapan Robnya. Dari keterbukaan itulah lahir ketenangan, karena ia sadar bahwa dirinya tidak pernah benar-benar sendiri. Hati yang jarang beristighfar cenderung mudah gelisah dan cepat putus asa ketika diuji. Ia merasa masalahnya terlalu besar dan jalan keluar terlalu jauh. Namun hati yang terbiasa beristighfar memiliki ketahanan yang berbeda, karena ia selalu mengaitkan setiap peristiwa dengan kebesaran Allah. Ia percaya bahwa Allah mampu membolak-balik keadaan dalam sekejap, mengubah kesulitan menjadi kemudahan. Keyakinan ini tumbuh seiring dengan kebiasaan memohon ampun dan kembali kepadanya. Ketika keyakinan kuat, ketenangan pun mengalir lebih mudah dalam jiwa. Istighfar bukan hanya untuk mereka yang merasa berdosa besar, tetapi juga untuk setiap hamba yang ingin menjaga kebersihan hatinya setiap hari. Bahkan orang-orang saleh pun memperbanyak istighfar meskipun mereka dikenal taat dan dekat dengan Allah. Salah satu teladan terbesar dalam hal ini adalah Nabi Muhammad, yang tetap beristighfar setiap hari meskipun beliau maksum dan dijaga dari dosa besar. Keteladanan ini menunjukkan bahwa istighfar bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kedekatan dengan Allah. Jika manusia terbaik saja terus memohon ampun, apalagi kita yang penuh kekurangan. Kesadaran ini seharusnya membuat kita malu jika sehari berlalu tanpa istighfar yang sungguh-sungguh. Ada rahasia besar dalam istighfar yang sering tidak disadari, yaitu ia membersihkan hati dari rasa bersalah yang berlebihan. Terkadang seseorang terjebak dalam penyesalan masa lalu hingga merasa dirinya tidak layak untuk berubah. Ia terus menyalahkan diri sendiri dan tenggelam dalam rasa putus asa. Padahal Allah membuka pintu ampunan selebar-lebarnya bagi siapapun yang mau kembali. Dengan istighfar, seseorang belajar memaafkan dirinya setelah ia benar-benar bertaubat kepada Allah. Dari situlah lahir ketenangan baru, karena ia tidak lagi dibelenggu masa lalu yang telah diampuni. Pada akhirnya, ketenangan hati bukanlah hasil dari dunia yang selalu sesuai dengan keinginan kita, melainkan dari hati yang selalu kembali kepada Allah dalam setiap keadaan. Dunia akan terus berubah, masalah akan datang dan pergi, manusia akan silih berganti dalam hidup kita. Namun, istighfar adalah amalan yang bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, tanpa biaya dan tanpa batas. Ia adalah kunci sederhana untuk membuka pintu ketenangan yang hakiki. Ketika lisan terbiasa beristighfar dan hati benar-benar merendah di hadapan Allah, maka jiwa akan merasakan damai yang tidak mudah diguncang oleh badai kehidupan. Dan disitulah seorang hamba menemukan arti tenang yang sebenarnya. Istighfar bukan sekadar lafaz yang diulang-ulang tanpa makna, melainkan perjalanan batin yang mengajarkan manusia untuk terus kembali setiap kali ia tersesat. Dalam hidup ini, kita sering terjatuh pada kesalahan yang sama, berjanji untuk tidak mengulanginya, namun kembali tergelincir karena lemahnya iman. Di titik itulah setan membisikkan keputusasaan, seolah Allah tidak lagi menerima taubat kita. Padahal justru dengan terus beristighfar, seorang hamba menunjukkan bahwa ia tidak menyerah untuk menjadi lebih baik. Ketika ia bangkit setiap kali jatuh dan kembali memohon ampun, Allah melihat kesungguhan hatinya, bukan sekadar kesempurnaan amalnya. Dari kesungguhan itulah lahir ketenangan yang perlahan menguatkan jiwa. Hati yang sering beristighfar memiliki sensitivitas yang lebih tinggi terhadap dosa dan kelalaian. Ia tidak lagi nyaman dalam kemaksiatan. Bahkan dosa kecil terasa berat dan mengganggu ketenangannya. Perasaan gelisah itu bukanlah kelemahan, melainkan tanda bahwa hatinya masih hidup. Ketika seseorang langsung beristighfar setelah berbuat salah, ia sedang memadamkan api sebelum membesar menjadi kebiasaan. Istighfar menjadi pagar yang melindungi dirinya dari keburukan yang lebih besar. Dengan demikian, hidupnya lebih terarah dan hatinya lebih terjaga dari kegelapan yang menumpuk. Ada saat-saat dalam hidup
di mana doa terasa belum terjawab, usaha terasa sia-sia, dan harapan terasa menggantung di langit tanpa kepastian. Di momen seperti itu, hati mudah dipenuhi prasangka buruk kepada Allah. Namun, istighfar mengajarkan kita untuk terlebih dahulu memperbaiki diri sebelum mempertanyakan takdir. Mungkin ada dosa yang menjadi penghalang terkabulnya doa. Mungkin ada kelalaian yang menutup pintu keberkahan. Dengan memperbanyak istighfar, kita sedang membersihkan jalan bagi doa-doa kita sendiri. Dan ketika hati bersih, doa menjadi lebih tulus dan penuh pengharapan. Istighfar juga mengikis rasa sombong yang sering tumbuh tanpa disadari dalam hati manusia. Ketika seseorang merasa berhasil karena kecerdasannya, karena kerja kerasnya, atau karena koneksinya, ia lupa bahwa semua itu hanyalah titipan Allah. Rasa bangga yang berlebihan perlahan menggerogoti keikhlasan dan membuat hati keras. Dengan istighfar, kita mengingat bahwa segala keberhasilan pun tak luput dari kekurangan dan dosa. Kita memohon agar Allah mengampuni kesalahan yang mungkin tersembunyi di balik pencapaian tersebut. Dari kesadaran itu lahir kerendahan hati yang menenangkan, karena kita tidak lagi merasa harus selalu terlihat sempurna. Banyak orang mencari ketenangan dengan meluapkan emosi, mencurahkan keluh kesah kepada manusia, atau melampiaskan amarahnya kepada keadaan. Namun seringkali setelah itu hati tetap tidak puas, dan bahkan semakin lelah. Istighfar memberikan cara yang berbeda untuk menyalurkan beban batin. Ia tidak menambah keributan, tidak memperpanjang keluhan, tetapi justru meredakan badai dalam dada. Ketika seseorang mengulang istighfar dalam diam, ia sedang menenangkan pikirannya dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Dari situ lahir ketenangan yang lebih dalam daripada sekadar pelampiasan sesaat. Dalam kesendirian malam, ketika dunia terlelap dan suara-suara bising mereda, istighfar terasa lebih menyentuh dan mendalam. Pada waktu itu, hati lebih jujur dan tidak banyak distraksi yang mengalihkan perhatian. Seseorang bisa merenungi kesalahan-kesalahannya dengan lebih tenang dan memohon ampun dengan air mata yang tulus. Istighfar di waktu sunyi menjadi momen pertemuan paling intim antara hamba dan Robnya. Disitulah rasa bersalah berubah menjadi harapan, dan ketakutan berubah menjadi keyakinan akan rahmat-Nya. Malam yang awalnya terasa sunyi pun berubah menjadi ruang penuh ketenangan. Istighfar mengajarkan bahwa tidak ada manusia yang terlalu rusak untuk diperbaiki. Selama ia masih mau kembali kepada Allah, seburuk apapun masa lalu seseorang, pintu ampunan selalu terbuka hingga nyawa berada di tenggorokan. Keyakinan ini mencegah hati dari keputusasaan yang berlebihan. Ia tahu bahwa selama masih diberi kesempatan hidup, ia masih bisa memperbaiki diri. Dengan memperbanyak istighfar, ia sedang menanam harapan baru dalam dirinya sendiri. Harapan itulah yang membuat hidupnya terasa lebih ringan dan penuh arah. Hati yang bersih karena istighfar lebih mudah merasakan nikmat kecil dalam hidup. Ia tidak lagi sibuk membandingkan diri dengan orang lain atau iri terhadap pencapaian mereka. Sebaliknya, ia lebih fokus pada syukur atas apa yang dimiliki. Istighfar membantu membersihkan penyakit hati seperti iri, dengki, dan dendam yang menggerogoti ketenangan. Ketika penyakit itu berkurang, hati menjadi lapang dan mudah bersyukur. Dari rasa syukur itulah ketenangan tumbuh semakin kuat. Setiap manusia pasti memiliki rahasia dosa yang tidak diketahui orang lain. Dosa-dosa itu kadang menjadi bayangan yang terus menghantui dan menimbulkan rasa takut akan terbongkar. Dengan istighfar, seseorang menyerahkan rahasia itu kepada Allah dan memohon agar ditutup aibnya. Ia tidak lagi hidup dalam ketakutan berlebihan, karena ia yakin Allah Maha Pengampun dan Maha Penutup aib. Keyakinan ini memberikan rasa aman yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. Dari rasa aman itulah muncul ketenangan yang lebih stabil dan mendalam. Akhirnya, memperbanyak istighfar bukan hanya tentang menghapus dosa, tetapi tentang membangun hubungan yang terus-menerus dengan Allah. Dalam setiap tarikan napas, ia menjadi zikir yang menyertai langkah, menenangkan pikiran, dan melembutkan hati. Ketika istighfar sudah menjadi kebiasaan, hati tidak mudah terguncang oleh masalah yang datang tiba-tiba. Ia terbiasa kembali kepada Allah
sebelum mencari solusi kemana-mana. Dari kebiasaan itulah terbentuk jiwa yang kokoh namun lembut, kuat namun rendah hati. Dan disitulah rahasia ketenangan sejati, lahir dari hati yang tak pernah lelah memohon ampun dan kembali kepadanya. Ketika istighfar telah menjadi bagian dari denyut harian seorang hamba, ia tidak lagi melakukannya hanya karena merasa bersalah, tetapi karena ia sadar bahwa dirinya selalu membutuhkan rahmat Allah. Kesadaran ini melahirkan kerendahan hati yang terus tumbuh. Bahkan ketika ia sedang berada di puncak keberhasilan, ia tidak mudah silau oleh pujian dan tidak mudah hancur oleh celaan. Sabab ia tahu, yang terpenting bukanlah penilaian manusia, melainkan bagaimana Allah memandang dirinya. Istighfar menjadikannya lebih fokus pada perbaikan diri daripada mencari pengakuan. Dari sikap inilah ketenangan yang stabil dan dewasa mulai mengakar dalam jiwanya. Hati yang terbiasa beristighfar akan lebih peka terhadap bisikan dosa sebelum dosa itu benar-benar dilakukan. Ia seperti memiliki alarm batin yang mengingatkan ketika langkah mulai menyimpang. Rasa tidak nyaman itu muncul bukan karena takut pada manusia, tetapi karena takut kehilangan kedekatan dengan Allah. Ketakutan yang sehat ini menjaga dirinya dari banyak penyesalan. Dengan segera beristighfar, ia memotong rantai keburukan sebelum menjadi kebiasaan yang sulit dilepaskan. Ketika hati terjaga seperti ini, hidup terasa lebih ringan dan terarah. Dalam perjalanan hidup, tidak semua luka datang dari kesalahan kita sendiri. Ada luka yang timbul karena perlakuan orang lain, karena pengkhianatan, atau karena harapan yang dikecewakan. Namun istighfar tetap memiliki peran penting dalam menyembuhkan luka tersebut. Dengan beristighfar, kita tidak hanya memohon ampun atas dosa pribadi, tetapi juga memohon agar hati dibersihkan dari dendam dan kebencian. Istighfar melunakkan emosi yang keras dan menurunkan ego yang ingin membalas. Dari situ, hati menjadi lebih mudah memaafkan dan melepaskan beban yang selama ini dipikul sendiri. Ada saat di mana seseorang merasa ibadahnya belum cukup, amalnya belum banyak, dan dirinya jauh dari kesalehan. Perasaan itu bisa membuatnya mundur dan merasa tidak layak untuk mendekat kepada Allah. Namun justru dalam keadaan seperti itulah, istighfar menjadi pintu masuk yang paling mudah. Ia tidak membutuhkan persiapan panjang atau kondisi khusus untuk dilakukan. Istighfar bisa diucapkan dalam kondisi lemah, dalam keadaan berdosa, bahkan dalam tangis penyesalan yang dalam. Ketika seseorang tetap beristighfar meski merasa tidak pantas, disitulah ia menunjukkan kerendahan hati yang sangat dicintai Allah. Istighfar juga membangun kebiasaan introspeksi, diri yang jujur dan berani. Seseorang yang sering beristighfar akan lebih sering mengevaluasi sikap, perkataan, dan niatnya. Ia tidak mudah menyalahkan keadaan atau orang lain atas setiap kegagalan. Sebaliknya, ia bertanya pada dirinya sendiri, apa yang perlu diperbaiki dan apa yang harus ditinggalkan. Kebiasaan ini membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang matang dan bijak. Ketika seseorang mampu melihat kekurangannya tanpa membenci dirinya sendiri, disitulah ketenangan sejati mulai tumbuh. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh tekanan, pikiran manusia mudah dipenuhi kecemasan tentang masa depan. Ia khawatir tentang rezeki, pekerjaan, hubungan, dan berbagai kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi. Istighfar menjadi rem yang menenangkan laju pikiran yang terlalu jauh melompat. Dengan mengucap istighfar, ia mengingat bahwa Allah Maha Mengatur dan tidak pernah salah dalam menetapkan takdir. Kesadaran ini membuatnya lebih fokus pada usaha dan tawakal, bukan pada ketakutan yang berlebihan. Dari situlah lahir rasa damai dalam menghadapi ketidakpastian. Istighfar mengajarkan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari pengakuan akan kesalahan. Selama seseorang masih merasa benar dan tidak perlu memperbaiki diri, pintu perbaikan akan tertutup. Namun ketika ia berani mengakui kekhilafannya di hadapan Allah, ia sedang membuka lembaran baru dalam hidupnya. Setiap istighfar adalah langkah kecil menuju versi diri yang lebih baik. Langkah itu mungkin tidak terlihat oleh orang lain, tetapi Allah mengetahuinya dengan jelas. Dan dari proses itulah, hati merasakan kemajuan yang menenangkan. Ada kekuatan spiritual dalam istighfar yang memengaruhi bukan hanya hati,
tetapi juga cara seseorang memandang dunia. Ia tidak lagi melihat ujian sebagai hukuman semata, melainkan sebagai sarana untuk kembali dan mendekat kepada Allah. Ia menyadari bahwa setiap kesulitan bisa menjadi pintu ampunan jika dihadapi dengan sabar dan istighfar. Cara pandang ini mengubah kepedihan menjadi pembelajaran dan kegagalan menjadi pengingat. Ketika perspektif berubah, hati pun menjadi lebih lapang. Dan kelapangan itu menghadirkan ketenangan yang tidak mudah runtuh. Istighfar yang dilakukan secara konsisten akan membentuk kebiasaan zikir yang menenangkan pikiran. Lisan yang sibuk dengan istighfar akan terhindar dari banyak perkataan sia-sia yang melukai diri sendiri maupun orang lain. Hati yang terisi dengan zikir tidak mudah dikuasai oleh amarah atau prasangka buruk. Setiap kali muncul gejolak emosi, istighfar menjadi penyeimbang yang meredakan. Kebiasaan ini membuat seseorang lebih stabil dalam bersikap dan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Stabilitas inilah yang melahirkan ketenangan dalam jangka panjang. Pada akhirnya, memperbanyak istighfar adalah perjalanan panjang menuju hati yang bersih dan jiwa yang damai. Ia bukan amalan instan yang langsung menghapus semua masalah, tetapi proses perlahan yang membentuk karakter dan keteguhan iman. Setiap istighfar yang tulus adalah bukti bahwa seorang hamba tidak ingin jauh dari Allah. Ia mungkin masih sering jatuh, tetapi ia tidak pernah berhenti kembali. Dan selama ia terus kembali dengan istighfar, hatinya akan selalu memiliki jalan pulang menuju ketenangan. Disitulah makna terdalam dari hidup yang penuh ampunan dan penuh harapan. Ketika seseorang telah lama membiasakan istighfar, ia akan merasakan perubahan yang tidak selalu terlihat oleh mata, tetapi sangat terasa dalam batin. Ia menjadi lebih sabar menghadapi kesalahan orang lain, karena ia sadar dirinya pun penuh kekurangan. Ia tidak lagi mudah marah oleh hal-hal kecil yang dulu sering memicu emosinya. Hatinya lebih lapang dalam menerima perbedaan dan lebih tenang dalam menyikapi konflik. Istighfar membentuk karakter yang lembut tanpa menjadikannya lemah. Dari kelembutan itulah tumbuh kekuatan yang tidak mudah goyah oleh keadaan. Hati yang bersih karena istighfar juga lebih mudah menangkap nasihat dan kebenaran. Ketika diingatkan, ia tidak merasa terhina, tetapi merasa diselamatkan. Ia menyadari bahwa setiap teguran adalah bentuk kasih sayang Allah agar dirinya tidak semakin jauh tersesat. Dengan memperbanyak istighfar, ia melatih dirinya untuk tidak defensif dan tidak keras kepala. Ia membuka ruang dalam hatinya untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Dan hati yang terbuka seperti itu akan lebih mudah merasakan ketenangan dibanding hati yang selalu merasa benar. Istighfar membuat seseorang tidak terjebak dalam kesedihan yang berkepanjangan. Ia mungkin tetap merasakan luka dan kehilangan, tetapi ia tidak membiarkan luka itu menguasai seluruh hidupnya. Dengan istighfar, ia menyerahkan beban emosinya kepada Allah dan percaya bahwa setiap takdir memiliki hikmah. Ia tidak menolak kenyataan, tetapi menerimanya dengan hati yang perlahan sembuh. Penerimaan inilah yang menjadi awal dari ketenangan yang dewasa. Sebab ketenangan sejati bukan berarti tanpa masalah, melainkan mampu berdamai dengan keadaan. Dalam perjalanan menuju akhirat, istighfar adalah bekal yang ringan, namun sangat berharga. Ia menghapus jejak dosa yang mungkin kita lupakan, tetapi tidak pernah luput dari catatan malaikat. Ia menjadi pengingat bahwa hidup di dunia hanya sementara dan penuh ujian. Dengan memperbanyak istighfar, seseorang mempersiapkan dirinya untuk pertemuan dengan Allah dengan hati yang lebih bersih. Kesadaran akan kehidupan setelah mati membuatnya tidak terlalu larut dalam gemerlap dunia. Dan ketika orientasi hidupnya jelas, hatinya menjadi lebih tenang dan terarah. Ada keindahan tersendiri ketika lisan terbiasa beristighfar, bahkan dalam keadaan senang. Banyak orang hanya mengingat Allah saat susah, tetapi melupakannya saat lapang. Padahal, istighfar dalam keadaan bahagia adalah bentuk syukur dan kewaspadaan, agar nikmat tidak berubah menjadi kelalaian. Dengan istighfar, seseorang menjaga dirinya agar tidak terjerumus dalam kesombongan saat diberi kemudahan. Ia sadar bahwa nikmat bisa dicabut kapan saja,
jika tidak dijaga dengan ketaatan. Kesadaran ini membuat kebahagiaannya lebih tenang dan tidak berlebihan. Istighfar juga menjadi sumber harapan bagi mereka yang merasa hidupnya berantakan. Ketika masa lalu dipenuhi kesalahan dan keputusan yang keliru, seseorang bisa merasa sulit memulai kembali. Namun setiap istighfar adalah lembaran baru yang Allah bukakan. Ia memberi kesempatan untuk bangkit tanpa terus dibayangi kegagalan. Harapan yang lahir dari istighfar bukan harapan kosong, melainkan keyakinan akan luasnya rahmat Allah. Dan harapan seperti itulah yang membuat hati kembali hidup. Dalam relasi dengan sesama manusia, istighfar menumbuhkan sikap rendah hati dan mudah meminta maaf. Seseorang yang sering beristighfar tidak gengsi mengakui kesalahannya kepada orang lain. Ia tidak merasa harga dirinya jatuh hanya karena berkata maaf. Justru ia merasa lebih tenang setelah memperbaiki hubungan yang retak. Istighfar melatihnya untuk lebih jujur terhadap diri sendiri dan lebih lembut dalam bersikap. Dari situ tercipta kedamaian bukan hanya dalam hati, tetapi juga dalam hubungan sosialnya. Ketika ujian datang bertubi-tubi dan doa terasa belum terjawab, istighfar menjaga hati agar tidak berburuk sangka kepada Allah. Ia mengingatkan bahwa Allah Maha Bijaksana dalam setiap ketetapannya. Mungkin yang kita minta belum dikabulkan karena ada yang perlu diperbaiki dalam diri. Dengan memperbanyak istighfar, kita memperbaiki apa yang bisa kita perbaiki dan menyerahkan sisanya kepada Allah. Sikap ini membuat hati tidak terombang-ambing oleh rasa kecewa. Sebaliknya, ia tetap teguh dalam keyakinan dan kesabaran. Istighfar adalah bukti bahwa seorang hamba tidak pernah lelah untuk kembali, meski ia sering terjatuh. Ia adalah doa yang paling jujur karena lahir dari kesadaran akan kelemahan diri. Dalam setiap istighfar, ada pengakuan bahwa kita tidak mampu hidup tanpa pertolongan Allah. Pengakuan itu bukanlah tanda kelemahan, melainkan awal dari kekuatan sejati. Ketika seseorang menyadari ketergantungannya kepada Allah, ia tidak lagi merasa harus mengendalikan segalanya sendiri. Dan dari situlah lahir ketenangan yang mendalam. Pada akhirnya, memperbanyak istighfar adalah perjalanan pulang yang tidak pernah selesai hingga ajal menjemput. Ia adalah napas spiritual yang menjaga hati tetap hidup di tengah kerasnya dunia. Setiap istighfar adalah cahaya kecil yang menerangi gelapnya jiwa dan menghangatkan dinginnya hati. Jika kita ingin hati tenang, bukan dunia yang harus selalu berubah, melainkan diri kitalah yang harus lebih sering kembali kepada Allah. Istighfar adalah kunci yang sederhana, tetapi dampaknya begitu luas dalam kehidupan. Selama lisan masih mampu berucap dan hati masih bisa menyesal, maka pintu ketenangan itu tidak pernah tertutup. Saudaraku, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam kegelisahan yang tak berujung. Dunia tidak akan pernah sepenuhnya sesuai dengan keinginan kita, dan manusia tidak akan selalu memahami luka yang kita simpan. Namun Allah selalu membuka pintunya bagi siapapun yang ingin kembali. Perbanyaklah istighfar, bukan hanya ketika jatuh, tetapi juga ketika berdiri tegak. Jadikan ia teman di setiap langkah, penenang di setiap gelisah, dan cahaya di setiap kegelapan. Semoga dengan istighfar yang tulus, Allah lembutkan hati kita, lapangkan dada kita, dan tenangkan jiwa kita hingga akhir hayat. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang tidak lelah memohon ampun dan tidak bosan untuk kembali. Semoga hati kita selalu hidup dengan zikir dan istighfar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.